Polemik Kaisang Pangarep dan Erina Gudono naik private jet masih berlanjut. Alasan nebeng saat Kaisang menjelaskan kepada KPK dinilai banyak pihak tidak masuk akal. Maka ramailah media sosial dengan kata kunci nebeng. Tapi di luar itu, apakah pemirsa Voi tahu tentang bisnis jet pribadi di Indonesia? Berapa harganya? Berapa tarif sewanya? Atau bahkan tarif nebengnya? Memang harus diakui biaya untuk sekali perjalanan menggunakan private jet dengan rute Jakarta-Bali saja bisa mencapai 300 juta lebih. Eits, ini belum pajak loh. Sedangkan kalau kita bandingkan menggunakan kelas bisnis dari salah satu maskapai Indonesia yang terkenal mahal, hanya merogoh kocek 18 juta. Artinya, bisa untuk 30 kali perjalanan pulang pergi Jakarta-Bali. Bisnis jual beli dan sewa jet pribadi sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman Orde Baru. Dan akhirnya mencapai puncak popularitasnya di tahun 2012. Tapi hanya sebentar, kemudian mengalami penurunan. Waktu itu, orang-orang yang menggunakan private jet biasanya dari kalangan konglomerat dan pemilik real estate. Namun, di era sekarang, konsumen private jet meluas hingga ke ranah public figure. Mungkin pemirsa Voi mengenal Taylor Swift, salah satu penyanyi pop yang terkenal kemana-mana harus pakai private jet, bahkan kabarnya untuk jarak tempuh singkat sekalipun. Melihat fenomena penggunaan private jet yang mana sebulan terakhir ini ramai dibicarakan, saya pun mengobrol sedikit dengan Pak Gary Sujatman, pengamat penerbangan, sekaligus meminta pendapat dari beliau. Seperti gini, ya banyak yang salah paham ya mengenai bisnis jet itu, banyak mengira bisnis jet itu dipakai buat suatu hal yang mewah. Jadi sebenarnya buat apa? Sebenarnya buat menghemat waktu dan buat produktivitas kerja. Ya, jadi kalau kita mau buat menghemat waktu, contoh misalnya di pemerintah ada penggunaan pesawat dari Kemenhub misalnya. Itu pernah saya harus ikut hadir dalam acara misalnya kalau nggak salah waktu itu pembukaan terminal di Sumeneb. Mau ke Sumeneb gimana? Tidak ada penerbangan dari Jakarta ke sana. Jadi solusinya kita terbang ke Surabaya, terus naik mobil ke sana 6 atau 8 jam. Atau pakai pesawat ini kita terbang hanya dalam waktu 2 jam kita sampai di Sumeneb. Jadi menghemat waktu yang cukup panjang kan, cukup banyak. Nah, kalau dalam pesawat yang settingannya private ya atau bisnis ya dalam arti kita yang sewa pesawatnya sendiri, ya kita bebas berdiskusi apa aja karena tidak ada yang nguping, tidak ada penumpang lain. Kita ngobrol sama siapa juga orang mungkin nggak tahu, apa yang dibahas nggak tahu gitu. Jadi privacy itu juga aspek yang penting. Jadi penghematan waktu, produktivitas dan privacy. Masalah kemewahan itu nomor kesekian dan itu mungkin salah satu yang di bawah-bawah deh gitu. Karena intinya adalah ini digunakan buat apa? Di Indonesia sendiri, kabarnya ada beberapa tokoh politik yang memiliki private jet seperti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang punya 2 jet pribadi, berjenis British Aerospace BAI 146, dan Embraer 190. Mantan Ketua Umum Partai Golkar, yakni Abu Rizal Bakri, memiliki Embraer Legacy 600, hingga Presiden Indonesia yang baru saja terpilih Prabowo Subianto memiliki jet pribadi berjenis Embraer Legacy 600. Total biaya itu kalau kita privately own, misalnya ada sebuah jet itu misalnya kayak kelas Challenger 600 yang bekas, misalnya kita bisa beli dengan $5 juta, 3,5 juta $, barunya tuh 30-an juta, jadi lumayan bedanya. Dan biaya maintenance-nya itu kalau kita pakai sekitar 200 jam setahun, 200 sampai 400 jam setahun, kira-kira sekitar 3.500 sampai 4.000. Kalau kita mau jarak jauh yang kayak kemarin rame itu pesawatnya yang top of the line, ya harga barunya 80 juta. Jadi mungkin kalau kita lihat biaya per jamnya, maintenance, kru, dan bahan bakar ya mungkin sekitar $7.000-8.000. Berdasarkan penjelasan yang sebelumnya, bisa disimpulkan kalau penggunaan jet pribadi di Indonesia bukan hal yang baru. Lalu kira-kira bisa nggak ya bisnis private jet ini berkembang luas di Indonesia dan bukan lagi dijadikan sesuatu yang wow, tetapi bisa dimaklumkan sebagai gaya hidup? Untuk bisa menjadi hal yang lumrah seperti Eropa, satu, banyak peraturan harus kita ubah. Ya. Peraturan untuk penerbangan non-niaga, itu aja perizinannya udah sulit. Kalau yang sisi non-niaga ini tidak dibereskan, tidak di-streamline peraturannya, maka akan sangat lama dan akan sangat sulit untuk kita bisa maju industri
BusinessJet-nya. Jadi ekosistemnya belum ada dan regulasinya masih belum memungkinkan ekosistemnya itu berdiri dan maju. Nah itu, makanya kalau ditanya bisa kapan sampai Eropa, ya kita harus selesaikan ini dulu. Ini selesai, baru kita bisa projection. Saya juga sempat menanyakan nih tentang tarif nebeng, tapi sampai video ini tayang belum ada konfirmasi dari Pak Gary. Wah, ternyata bisnis private jet ini memang menggiurkan, walaupun tinggi resiko. Berhubung harga sewanya juga mahal, ya sudah, saya cari tumpangan naik private jet dulu ya. Simak berita lainnya dengan subscribe YouTube Voy.id dan jangan lupa untuk follow Instagram serta TikTok Voy.id. Saya Gaby Nenggolan, sampai jumpa.